Judul dulu, judulnya adalah aplikasi eh, apa tuh? Pelaksanaan ya, pelayanan cuci kendaraan ya, berbasis web modul pengguna ya. Oke, hari ini kita akan diskusikan kembali ya. Oke, coba ke rumusan dulu. Rumusan lagi. Di sini bagai itu ada tipografi ya. Bagaimana memfasilitasi masyarakat mencari info. Oke. Nah, nanti kamu tambahkan bagaimana memfasilitasi masyarakat ya untuk melakukan pemesanan jadwal pencucian mobil atau kendaraan ya. Tambahkan yang ketiga. Tambah di nomor 3, Pak. Ya, untuk booking yang di nomor 2 terpisah saja ya, karena itu banyak ya. Ada info ya, terus pembayaran kita pisahkan saja ya. Oke, nanti di tujuan kamu susun ulang ya, tambahkan poin ketiga yakni terkait dengan pemesanan ya, jadwal pemesanan dan penjadwalan tadi ya. Silahkan. Bagaimana masyarakat untuk melakukan pemesanan ya berupa jadwal pelayanan apa jadwal pelayanan cuci kendaraan ya. Oke, coba kita ke latar belakang. Saat ini kendaraan mobil kalau ataupun tuh terpisah ya. Terus ke bawah sebagian orang menganggap kendaraan sebagai hobi karena digunakan sehari-hari perawatan. Kendaraan adalah kegiatan menghabiskan tenaga dan waktu. Terus ke bawah. Itu masih banyak kata-kata tipografi ya. Ini Kelvin ya, atau mungkin siapa yang sedang menunggu lagi. Alangkah baiknya sambil menunggu cek lagi ya, terutama untuk tipografi ya, agar apa namanya diperbaiki ya. Oke, coba kembali lagi ke paragraf kedua. Ini bagus ya sudah ya pengantarnya. Paragraf kedua. Paragraf kedua. Oh, paragraf 2 yang ini. Di Zoom, silakan. Nah, ini pengantarnya ini bagus ya. Sebagian orang ya menganggap kendaraan sebagai hobi ya. Ini alangkah baiknya nanti Bisma memiliki data yang kuat ya berupa evidence yakni hasil survei atau mungkin kuesioner ya atau wawancara ya. Misal kamu mau wawancarai saya boleh atau Kelvin ya atau mungkin teman-teman yang lain ya. Oke. Yang penting punya datanya gitu ya. Baik, Pak. Kalimat-kalimatnya nanti ada. Dan sebagiannya lagi menganggap kendaraan sebagai alat berpindah. Nah, gitu ya. Kendaraan yang digunakan sehari-hari maupun transportasi umum ya atau apapun tetapnya kita akan maksimalkan dan kita rawat salah satunya dengan kebersihan tadi ya dalam keadaan bersih. Bagus ini ya, keren. Nah, bagi masyarakat yang memiliki kesibukan ya, ini mencuci kendaraan bukan kegiatan yang mudah ya. Oke. Karena dia menghabiskan waktu, benar ya. Penting. Tidak memiliki waktu. Nanti kamu juga sampaikan ya. Sampaikan di situ, tambahkan.
Coba dari namun ya, namun timbul masalah ya. Itu tekan enter aja ya, jadikan paragraf baru ya. Oh, Maaf. bentar, Pak. Namun di bawah, di bawah. Namun di bawah, Ini, Pak. ya, dekatkan kursornya ke N, kan backspace ya, satu kali, sip, udah. Oke ya, di sini juga selain itu ya di bawah ya, namun timbul sebuah masalah ya sampai jasa tersebut titik ya, spasi. Selain itu, oke, masyarakat hanya mengetahui secara umum ya tentang item barang Item. apa undang-undang itu, UU itu. Oh, secara umum tentang Tentang barang atau perlengkapan untuk mencuci kendaraannya secara mandiri ya. Oke, bisa agak cepat nulisnya secara mandiri. Oke, atau ya pun oke, spasi ya atau spasi pun ya. Kalau maupun disambung ya. Ini bahasa Indonesia yang sederhana karena itu teman-teman di sini semuanya ya sering-seringlah ya menyampaikan berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik ya. Bukan tidak boleh kalimat seperti santuy ya, lu gue ya. Nah, ini seperti ini gitu ya. Kalau di akademik nanti akan terkendala apa ya kata-kata apakah disambung ya apa seperti ini ya. Pakai apakah pasif atau mungkin apa akan muncul pertanyaan ya. Alangkah baiknya nanti teman-teman mulai ya berkomunikasi ya menyampaikan pendapatnya lah dalam hal PA ini terutama aja dalam dengan bahasa Indonesia yang baik ya. Oke, ya. Selain itu, masyarakat hanya mengetahui secara umum. Tunggu, belum. Itu saya baca lagi ya. Oke. Kan saya baca sebelumnya. ah, Oke, iya. kalau ingatannya gimana nih ya? Selain itu, masyarakat hanya mengetahui secara umum tentang barang atau perlengkapan untuk mencuci kendaraannya secara mandiri ataupun ya masih banyak ya ditemukan masyarakat yang belum mengetahui tahapan melakukan pencucian kendaraan ya. Oke. Sehingga kendaraan tidak hanya bersih akan tetapi juga dapat terawat dengan baik, ya. Contohnya gimana Pak Barja ya? Bisa jadi setelah melakukan perjalanan panjang, jauh, non-stop, tiba-tiba langsung berhenti, langsung dicuci ya. Nah, itu tidak baik ya. Kenapa? Masih panas kendaraannya. Langkah baiknya mungkin 15 menit ya, kena angin-anginan dulu ya. Setelah itu kita siram eksteriornya dari atas ya. Oke, tidak langsung ke bawah gitu ya. Biasanya kan seperti itu ya. Gitu ya. Iya, Jadi Pak. urutannya pun kadang nggak tahu ya, apakah langsung di shampoo ya, seperti itu ya. Oke, nah, kadang apa namanya langsung dikasih sabun gitu ya. Harusnya kan disiram dulu ya. Setelah itu baru ya diberi sabun ya. Terus diusap. Oke, setelah itu diusap ya, apa dibersih-bersihkan ya. Oke, nah, airnya pun ya, yang disemprotkan itu dia
beragam ya, tidak semuanya langsung apa namanya aliran deras ya. Oke, seperti itu ya. Jadi ada urutannya dan ada tekniknya ya. Ada tata tertibnya lah seperti itu ya. Tidak semudah yang kita pahami ya. Tapi kalau kita misalkan tahu ya cara merawat ya, bahkan kain lapnya pun harus seperti apa ya. Khawatir membuat kendaraannya baret. Iya kan ya? Oke, Iya, betul. oke seperti itu ya. Nah, langkah baiknya yang ditulis di sini ini bagus ya. Nanti kata-kata yang harus ada di wawancara tadi yang sudah saya sebutkan tadi ya. Oke, ini bagus. Terus, oke, di samping itu tambahin lagi ya. Di samping itu spasi ya, bukan kata pasif, bukan kata kerja pasif ya. Di samping itu eh, beberapa masyarakat juga tidak mengetahui ya informasi ya apa namanya tidak mengetahui informasi apakah jasa cuci kendaraan sedang sedang beroperasi atau tidak beroperasi ya beroperasinya. Sekali lagi ini diksi bahasa Indonesia yang sederhana ya. Sering-seringlah menggunakan bahasa Indonesia yang baik ya. Karena ini bahasa bahasa persatuan ya. Kalian harus belajar nih ya. Jangan sampai nanti nyusun tulisan seperti ini, apalagi nanti saat presentasi ya, Pak dosen, gua mau presentasiin sidang gua ya. Lu semua pada dengerin ya. Nah, itu bukan kayak gitu ya. Jadi sering-seringlah berlatih ya. Boleh kita menonton mungkin suatu sinetron atau apapun lah ya. Tapi untuk tidak ditiru karena kita akademik ya. Justru kita memberitahukan ya ke siapa, terutama ke keluarga kita ya. Itu kalimatnya dia sebenarnya tidak baik, tidak baku ya. Oke. Walaupun hanya ingin dipahami, dimengerti boleh gitu ya. Oke. Nanti kalau nggak pakai seperti itu Pak, kita nggak gaul. Kita akademik ya. Oke. Mungkin nanti akan ada akademik yang gaul ya. Cuma saya yakin tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik ya. Oke. Nah, di sini kita lanjut ya. Sekali lagi yang lain pun ya, Ardika, Kelvin ya. Kalau bisa tipografi ya, kata kerja pasif, justify kanan kiri. Sebaiknya itu bukan hal utama di sini ya. Kita lebih ke arah konten ya. Oke ya, di samping itu, beberapa masyarakat juga tidak mengetahui informasi apakah jasa cuci kendaraan sedang beroperasi atau tidak ya, atau bahkan ya kan pada saat tertentu sudah banyak antriannya ya. Oke, sudah banyak antriannya gitu. Oke. Seperti itu ya titiknya. Nanti hal yang kita kemukakan di sini siapa Ardika apa Bismay di sini mesti ini ya menulis di apa kalimat-kalimat pertanyaan ya di wawancara ya. Oh, siap, Pak. Ya, siapa Pak narasumbernya itu ya? Ya bisa Kelvin, Ardika ya, bisa saya ya. Siapa lagi tuh Alivia ya, terus Raka ya, siapa lagi kemarin Talita ya, Tera. Oke. Siapa lagi Ya, tuh yang Megan, Pak. Megan ya, Yuda ya, kok Yadi ya? Yuda ya, saya mau bilang Yuda dari tadi. Kok Yadi gitu ya? Oke. Jadi kalau sudah punya data, nah, nanti ditanya oleh si dosen medlit atau mungkin dosen penguji, kamu didasarkan pada apa? Loh, saya atau kami melaksanakan khusus yang Bisma ya. Oh, Karena siap. kan fokusnya kan dia di konsumen ya. Oke, Iya. kalau konsumen berarti fokusnya ke konsumen ya. Berbeda ya, seperti itu ya. Oke, coba kita ke tujuan. Tadi tujuan harus disederhanakan, ya, disesuaikan kembali ya. Ada tiga. Oke.
Kenapa terpisah Pak Barja pemesanan ya? Karena bisa jadi terjadi perubahan ya, bisa terjadi request perubahan jadwal pemesanan ya, seperti itu ya. Jadi hal tersendiri dia nanti ya, tambahkan lagi 3 itu. Oke, tujuan ya. Oke, terus ke batasan. Biasakan untuk tidak kopas-kopas seperti itu ya. Alangkah baiknya tulis lagi saja ya. Karena itu akan menambah daya ingat sehingga kita akan bisa menyatakan daya nalar kita ya ke rekan-rekan yang lain ya. Oke, Siap. batasan salah coba batasan. Ini bisa diaktifkan kameranya? Oh, boleh, Pak. Bukan boleh ya, seharusnya iya. Kalau lagi presentasi ya, si presenternya itu aktifkan ya kameranya. Batasannya kalau menangani proses pembayaran, tetap kamu harusnya di sini adalah tangani juga proses pembayarannya ya. Oke, jangan sampai tidak ditangani ya. Apa proses pembayaran ya? Kita tidak sampai melibatkan pihak ketiga ya. Misalkan Dana, OVO ya, GoPay, apalagi itu ya, saldo yang lain ya. Oke, kita cukup misalkan ketika sudah memilih jadwal, lakukan DP pembayaran misalkan 20% atau berapa gitu ya. Misalkan 20%, nanti oke saya sudah bayar, ini buktinya ya. Tinggal dikirim gitu ya, seperti itu. Ini adalah bukti struk transfer tadi atau penyetoran ke rekening yang dimaksud dengan atas nama Wisma Duta selaku customer ya. Berapa misalkan 200.000 gitu ya. Oke, paham ya? Paham, Pak. Seperti itu ya. Tetap ditangani dia ya, tapi tidak melibatkan tadi apakah dibayarkan ke Indomaret ya, ke Alfamart atau yang lain ya. Jadi Menggunakan metode jadi ACC-nya masih manual gitu ya, Pak? Sama eh, pemilik. semuanya manual sih ya, semuanya manual sebenarnya ya. Saya yakin juga si pemilik toko yang ada di mana, yang ada di entah e-commerce ya, dia tetap ya meskipun sudah ada informasi masuk, dia akan ngecek lagi. Bahkan kalau perlu dia akan melakukan kalau di buku tabungannya itu dia akan cetak rekeningnya ya. Kenapa? Itu lebih valid ya, lebih percaya seperti itu ya. Oke. Semuanya tetap ada apa metode konvensionalnya, cuma kita akan punya master data dan kita bikin yang digitalnya ya, seperti itu ya. Agar tidak lupa, tidak tercecer ya, terus masalah transparansi gitu ya, dan yang lain. Nanti juga si pemilik showroom ya, kok showroom, pemilik toko apa nih, atau jasa cuci Kendaraan. kendaraan ya, ini harus memiliki beberapa fitur ya, atau mungkin fasilitas ya, apakah fasilitasnya cuci kendaraan apa namanya level 5 ya, lengkap misalkan ya, tidak hanya dicuci tapi juga disemir, terus interiornya di apa, disedot ya, terus diberi pewangi gitu ya, atau mungkin apa lagi ya, pengecekan mungkin apa itu angin bannya gitu ya, atau rodanya gitu ya, seperti itu ya. Atau mungkin hanya cukup dia cuci air dengan tanpa apa namanya, tanpa butiran salju gitu ya, misalnya gitu ya, kayak gitu ya. Jadi ada sebaiknya pun terpisah. Jadi masyarakat sebagai customer dia memiliki banyak variasi ya, ragam ya. Oh ternyata di sini tidak hanya apa murah, tapi memiliki banyak kategori. Kita mau dibersihkan kendaraannya sejauh mana gitu ya. Oke. Bahkan nanti memungkinkan ya untuk si pemilik kendaraan apa cuci kendaraan ini dia akan membuatkan nanti fasilitas member atau non member ya. Artinya selain dia mendaftarkan ke aplikasi, nanti akan punya level member yang berbeda ya. Misalkan kalau misalkan rutin di tiap minggu ya, maka mungkin ada biaya yang berbeda. Oke, terus apa dapat fasilitas apa ya, atau mungkin apa namanya
beberapa bonus yang lain ya. Misalkan ternyata diberi pewangi ya kendaraannya seperti itu ya. Oke. Oke, coba batasan ini sudah. Itu dihapus aja lah poin 2 ya. Waterfall kan jelas waterfall kan ya. Menggunakan bahasa PHP ini nggak pasti nggak perlu itu ya. Hapus dulu batasan masalah ya. Caranya jangan dihapus, coba di-undo dulu, di-undo sampai muncul ada 4 batasan masalah. Save as dulu ya, save as revisi keempat ya. Kira-kira yang berkaitan dengan customer ini apa? Oke. Oke, ya, kita hapus sekarang ya. Kita hapus. Yang pertama, biasanya ya saat ini customer ya bukan biasanya nggak usah ditulis ya, biasanya tanpa ditulis. Ini gimana sih ke atas ke bawah ke atas ke bawah? Tadi kepencet, Pak. Hah? Ya, customer hanya diperbolehkan pindah huruf kecil ya. Yang diperbolehkan untuk pindah jadwal cuci kendaraan yang sudah dipesan. Ini lambat juga nih, harus latih ya. Customer hanya diperbolehkan. Customer itu pelanggan ya. Ganti aja dengan kata-kata pelanggan ya. Kalau sudah kita menyebutkan customer, berarti in italic ya. Cetak miring ya. Oke. Hanya diperbolehkan cuci kendaraan yang sudah dipesan sebanyak 2 kali ya. Misalkan dia hanya boleh 2 kali gonta-ganti jadwal ya. Seperti itu gitu ya. Terus yang kedua, nah biasanya apa tuh untuk jadi batasan ya? Ngerti nggak batasan ya? Ngerti, Pak. Belum paham juga kan ya? Saya yakin dosen metrik sudah menjelaskan ya. Cuma ini kamu belum paham ya. Oke, ini harusnya kalau di saya ya, semua mahasiswa wali ya, oke, saya perbolehkan untuk diskusikan ya bab satunya sejak awal semester 5 ya. Oke. Jadi biar tahu kayak kemarin ya, teman-teman masih belum paham apa bedanya user ya dengan end user ya. Kalau pemilik user Pak, terus customer user ya. Itu karena belum bisa membedakan ya. Administrator user juga ya. Apa bedanya? Sejauh mana level user mereka gitu ya. Harus dipahami ya. Siapa lagi nih? Misalkan biaya DP pemesanan jadwal cuci kendaraan. Biaya DP. DP itu ngapain dibuat italik kecuali kamu tulis dulu ya down payment ya kayak gitu ya. Kamu belum paham ya. Kamu pernah kan sudah ngambil SKS bahasa Indonesia. Oke, jadi tolong yang lain juga sama ini oke, perbaikilah ya. Kalian nih bahasa persatuan loh Indonesia, masa nggak tahu? Biaya DP yang dibayarkan saat melakukan pemesanan jadwal cuci kendaraan saat memasukkan melakukan. Oke, sepertinya Bisma agak lama ya.
Alangkah baiknya kamu jangan seperti ini agak lama ya. Sebaiknya kamu punya kertas dan pulpen ya. Untuk saat ini Bisma belum siap untuk langsung menuliskan ya. Oke. Oke. Ini kan direkam ya, nanti akan saya share. Perhatikan ya. Biaya DP Baik. yang dibayarkan saat melakukan jadwal pemesanan cuci kendaraan ya sebesar 20% dibayarkan 1 kali 24 jam ya. Tidak perlu ditulis, nanti saja ya. Oke. Kamu nanti cek kembali. Karena lama seperti itu ya. Ini ya, 20% dari mana Pak Barja? Ini contoh dari saya. Nanti kamu cek aja ke sana, tanyakan ya. Kalaupun nggak ada, berarti nanti 20% di sini bisa diikutkan ya, bisa disertakan, bisa diisikan oleh si pemilik kendaraan, cuci kendaraan ya. Yang ketiga, keempat, dan kelima, silakan dicari dulu ya. Kamu cari ya yang lain ya. Apa saja batasan-batasannya. Oke, metode pengerjaan ya, di metode pengerjaan di situ justify rata kanan kirinya masih belum. Tulisannya juga tidak italik ya. Terus memiliki 4 tahapan itu salah ya, ada 5 tahapan ya. Nah, nanti kamu cek kembali ya. Ada karyanya Roger S. Pressman ya. Nah, di situ terus setelah gambar ke bawah harusnya ada nomor gambar ya. Belum, belum ke bawah di gambar ya. Setelah gambar ada nomor gambar. Oke, ada keterangan nama gambarnya apa, dan di situ harus dilakukan sitasi ya terhadap referensi yang dituju ya. Oke, ini saya ucapkan 1 kali ya, nanti bisa kalian cek lagi di rekamannya. Oke, kalaupun masih belum paham ya, saya nggak tahu lagi ya seperti apa ya. Mudah-mudahan segera diperbaiki ya, segera tetap belajar ya bahasa persatuan ini ya, bahasa Indonesia. Oke, ke bawah. Requirement analysis, system and software design, implementation, unit testing, terus ke bawah, integration, dan 5 operation ya. Di bawahnya 5 operasi, 5 tahapan, tapi kamu menyebutkan 4 tahapan ya. Berarti ini adalah copy Ya, paste ya. Copy paste itu sangat dilarang ya. Oke, ke bawah jadwal pengerjaan. Sebelum jadwal pengerjaan ya, tabelnya dimunculkan, tuliskanlah di situ kalimat ya. Oke, beri kalimat di situ. Oke. Berikut jadwal pengerjaan ya. Terus tabel di awal ya memiliki dia nomor tabel ya. Oke. Nah, di situ tidak ada nomor tabelnya ya. Itu minggu ke kita nggak tahu ya. Alangkah baiknya sesuaikan saja mungkin per bulan saja ya. Ada tahunnya, tahun berapa seperti itu. Oke, next ke bab 2. belum Pak bab 2 nya. Sampai bab 1 aja Pak kemarin. Oke, 1 ya. Sip. Segera diperbaiki ya. Baik Oke, Pak. kita next sekarang ya. Oh, udah ya Pak ya. Oh, makasih Pak udah ngasih masukannya. Oke, bukan masukan ya. Emang harus dikerjakan ya. Iya, Tadi banyak kekeliruan ya. iya betul Tidak Pak. sesuai semua tadi itu. Oke. Sip. Ya, makasih Pak. Izin stop screen. Ya, Ya, Assalamualaikum. silakan. Waalaikumsalam. Silakan Kelvin. Izin share screen ya, Pak. Oke, share screen silakan. Modul admin ya. Tunggu saya mau minum dulu ya.
Oke ya, Kelvin. Modul admin, kita cek ke rumusan masalah. Bisa diperbesar, zoom, sip. Memfasilitasi customer dan pemilik transaksi, kecurangan, menerima keluhan ya, oke. Atau spasi pun ya. Car wash itu terpisah ya, car wash ya. Halo, Kelvin masih aktif? Masih, Pak. Oke, coba kita cek. Oke, ini keren ya. Transaksi, kecurangan ya. Jadi kamu juga tambahkan ya. Oh, sudah sih, sudah ada sih. Untuk kelola data transaksinya sih sudah ada ya. Ya. Oke, sip. Coba ke bab 1 latar belakang. Industri jasa mobil, oke. Orang. Ini sama juga nih. Coba ke bab 2. Apa? Paragraf 2 bawah. Ini paragraf 2 tidak mencerminkan permasalahan admin ya. Oke, ini adalah permasalahannya. Ini kalau cek. Saya mute dulu ya kamu ya. Ini adalah permasalahan yang dialami oleh customer ya, bukan oleh admin ya. Oke. Jadi permasalahan yang dialami oleh admin bagaimana dia? Satu ya, dia kesulitan ya mengatur user customer. Dia perlu mengatur user pemilik ya. Dia akan juga mengatur keluhan ya. Oke. Kenapa customer perlu diatur? Oke, satu ya. Nanti akan ada customer yang nakal ya, jahil, usil, iseng ya. Dia akan pindah-pindah jadwal ya. Dari Senin pindah ke Selasa, pindah ke Rabu, pindah ke Senin lagi ya. Sampai pindah ke bulan, tahun, dan berikutnya ya. Oke, nah itu harus ditegur oleh si wasit ini ya. Paham tugasnya ya. Ini yang kamu sebutkan di paragraf kedua, itu adalah permasalahan dari customer. Ya. Ubah ya. Yang kedua, ada pemilik ya yang juga dikhawatirkan berpotensi beretika tidak baik. Contohnya dia ya, ketika dilakukan pembayaran DP ya, alangkah baiknya tidak langsung masuk dulu ke pemilik, tapi ditahan oleh admin ya, sampai dia selesai semuanya ya. Dan ketika memberikan rating ya, misalkan ya setelah dicuci ya tidak ada roda ban yang hilang ya, misalkan setirnya masih utuh ya, contoh nih ya, atau mungkin yang lain ya, maka dia admin akan memberikan semuanya seperti itu. Ini contoh ya, seperti itu ya. Itu tugasnya admin dia. Oke, yang ketiga, kalau ada pemilik yang tidak baik ya, oke, dia membuat mobil rusak ya, spare part-nya hilang ya, knalpotnya hilang ya, atau mungkin knalpotnya ditutup ya, maka dia akan diberi teguran ya oleh admin ya. Oke. Nah, ini Kelvin juga masih saat ini masih belum tahu ya, memahami bagaimana ya mendeskripsikan user administrator ya. Oke. Nah, yang keempat ya, nah, bagaimana menangani keluhan ya. Keluhan perlu ditangani ya, atau semacam komentar ya. Oke. Kadang ya, komentarnya berisikan kata-kata atau diksi yang tidak pantas ya. Contoh misalkan ya, saat ini kita sedang membahas tentang cuci kendaraan dan mobil ya. Tetapi kenapa misalkan ada kata-kata entah mungkin hewan ya ataupun yang lain ya yang tidak pantas ya, yang mengandung bahkan yang mengandung unsur sara. Nah, itu si admin harus memonitor. Kalau dia terjadi misalkan nanti ada hal tersebut, oke, maka si administrator dia berhak untuk menindak
dengan tegas ya bahwa customer tersebut ya, sebentar ya. Ya, jadi kalau ada kata-kata yang tidak pantas ya, ada keluhan yang kurang baik, maka misalkan ya, keluhannya dari customer, administrator akan menegur, ya, wahai customer X, kami tahu Anda sedang kesal ya, tapi kalimat yang Anda sampaikan itu tidak baik ya, tidak mencerminkan etika berinteraksi di internet dengan baik ya. Tolong kirim dengan bahasa yang baik seperti itu. Itu pun kita mengedukasi ya. Oke, yang kedua, misalkan ternyata ingin menegur keluhan dari misalkan pemilik cuci kendaraan ya. Loh Pak Barja, si pemilik juga bisa mengeluh. Bisa jadi ya. Tadi kalau ada si customer yang jahil ya, dia pindah-pindah jadwal ya, terus membatalkan ya, terus memberikan keluhan yang banyak padahal sudah dikerjakan ya. Sama seperti yang saat ini misalkan sistemnya COD ya, di e-commerce ya. Begitu sudah dikirim, dibungkus ya, ada di kurir, tiba-tiba si pemesan, si customer mengatakan, maaf ya Bapak, maaf ya Ibu, maaf ya Akang, Teteh ya, Mas, Mbak ya, adik ya, atau siapapun lah. Saya nggak jadi beli. Ya. Tapi ini barang sudah di dalam perjalanan. Oke. Nah, kalau ada customer ya yang masih tanda kutip dia belum berakal sehat ya, dia belum cukup umur ya. Oke. Dia belum cukup umur sehingga tidak tahu ya cara beretika yang baik di internet. Nah, maka bisa berdampak ke pemilik ya. Si pemilik kan dia merasa kesal ya. Terus tolong dong admin tegur si customer X tersebut. Ya, dia telah berbuat salah seperti itu ya. Oke. Nah, kalau misalkan kata-katanya masih seperti itu, masih boleh ya. Tapi nanti misalkan kalimat yang disampaikan muncul ya, entah bahasa planet mana ya, bahasa binatang mungkin atau mungkin bahkan yang mengandung unsur sara ya, yang tidak pantas ya. Oke, yang dapat menyebabkan ambiguitas atau mungkin perdebatan yang akhirnya merasa dirugikan ya, atau mungkin pencemaran nama baik atau mungkin dampak-dampak lainnya ya. Nah, di situ tugas-tugasnya yang harus ditempuh oleh administrator ya. Oke. Nah, alangkah baiknya Kelvin saat ini coba lagi ya, berarti ini revisi ketiga ya. Kamu save as ya. Yang paragraf 2 ini masih belum mencerminkan modul yang hendak kamu bikin ya. Caranya save as dulu ya. Oke. Seperti itu. Oke ya. Coba yang tadi saya minta kamu tulis dulu apa saja poin-poinnya. Nanti kamu rangkai dalam kalimat tersebut ya. Nanti kamu akan mengatakan, oleh karena itu diperlukan suatu aplikasi dengan modulnya administrator agar aplikasi dapat memfasilitasi A dan B, yakni customer dan pemilik ya, cuci kendaraan, dan ya komunikasi mereka, interaksi mereka, transaksi mereka baik ya, sehat ya, dan bermanfaat seperti itu ya. Oke, seperti itu nanti ya yang akan kamu bahas ya. Oke, ini untuk paragraf kedua ya masih jauh ya. Kalaupun nanti dibenarkan ya, misalkan dinilai ternyata benar ya, oke, saya mungkin akan mengatakan itu hanya dilihat dari apa namanya isinya, hanya dilihat dari kuantitasnya saja ya, bukan secara kualitas ya. Oke, nah, itu juga bisa makin keliru ya. Nah, sebaiknya kamu segera ubah ya. Ini kan hari Jumat nih ya.
Kalau bisa malam ini harus selesai ya. Karena sudah lama ya. Kan dari kemarin sudah kita bahas ya hal-hal seperti ini ya. Bedakan user antara pemilik, end user atau customer atau administrator ya. Siapa nih ya? Siapa mereka ya? Apa saja fitur-fiturnya ya? Apa saja sih kendala-kendalanya seperti itu ya? Oke, oke ya Kelvin ya. Baik, Pak. Oke ya, tetap semangat. Ada yang mau ditanyakan dulu? Berarti yang perlu diperbaiki ini untuk yang paragraf 2 tadi, Pak ya? Itu di yang paragraf 2 yang Oke, bisa diaktifkan kamera. bisa sebentar, Pak. Itu tadi yang saya catat, Pak. Di sini tuh user admin tuh dibuat tuh karena mungkin kena ada customer yang nakal, contohnya kayak yang suka pindah jadwal atau mungkin dia memainkan harga, atau juga di segi pemilik dikhawatirkan beritikat tidak baik gitu, Pak ya. Oke, nanti ya diulang Ya, lagi apa saja sih ya kata-kata nakal atau etika tidak baiknya apa saja gitu ya. Oke. baik, Pak. Terus apa namanya? Ini karena sudah oke, karena ini sudah berapa minggu ya ini sudah ya. Maka mestinya segera ini sih ya, segera disusun ya. Maksudnya bukan diperbaiki sih, disesuaikan ya dengan modulnya masing-masing ya. Oke. Kalau masing-masing modul A, modul B, modul C ya, memuat hal yang sama di bab 1, nah itu justru saya sebagai pembimbing bingung ya, memiliki ambiguitas ya. Ini mengerjakan hal yang sama ya, atau mungkin ada modulnya masing-masing ya. Seperti itu ya. Jadi tolong nanti disesuaikan lagi ya. Oke, banyak ya. Kalau bisa jangan ditulis nakal ya. Bilang aja ya etikat tidak baik ya. Ada customer yang apa namanya? Tidak baik, yakni dijelaskan tidak baiknya apa gitu ya. Satu misalkan sering mengganti jadwal pemesanan ya. Yang kedua, dia masih belum cukup umur ya, tanda kutip maksudnya cukup umur ya. Masih belum tahu ya cara beretika ya, cara bertransaksi, cara beretika transaksi internet yang baik ya. Kalau tidak nanti khawatir kalau sudah nanti mengudara, kita kan sudah mengedukasi mereka gitu ya. Ternyata kalau sekarang kan banyak tuh ya tiba-tiba bisa dilaporkan ya karena memiliki memang ada apa namanya toolsnya ya. Oke, ini bertentangan ya jelas ada di Undang-Undang ITE seperti itu ya. Pasal sekian dia sudah apa namanya tidak baik di situ ya bisa di bisa diusung seperti itu ya. Oke, nah kita tadi ya apa namanya akan senantiasa mengedukasi masyarakat ya lewat aplikasi kita ya, sehingga mereka juga memiliki wawasan etika bertransaksi ya di dunia internet ya. Oke, mungkin itu dulu ya untuk yang Bisma tadi alhamdulillah ya sudah clear, tinggal tadi beberapa polesan-polesan di batasan masalah ya. Baik, Pak. Oke, yang lain. Oh, ini ada Ardika ya. Izin stop share, Pak ya. Ya, Ardika modul pemilik ya. Iya Pak, modul pemilik. Ini udah masuk ya Pak share screen-nya? Udah tampil. Oh iya, udah tampil. Sebentar Pak.
Ini Pak, yang latar Di belakangnya Pak. di zoom dulu ya ke rumusan ya. Oh, rumusan. Ini kemarin kamu lebih ke arah apa namanya itu internal ya, transparansi ya. Ada pemantauan, monitoring, ada evaluasi gitu ya, ada pengadaan ya, pencatatan seperti itu ya, dan ada rekapitulasi ya. Oke, nah di sini yang pemilik alami ya, karena dia sering pergi keluar kota ya, karena banyak usahanya, ternyata dia ditipu dari internalnya sendiri gitu ya. Padahal yang pesan banyak ya. Nah, di sini kok sedikit seperti itu ya. Sementara barang habis pakainya cepat habis ya seperti itu. Nah, ini perlu ditanyakan kata si pemilik ya. Kita akan coba ya cek di latar belakang, cek dari paragraf 1. Paragraf 1 ini pengantar. Bisa di zoom lagi? Lagi? Sip. Paragraf 2. Ini tipografi banyak juga ya. Tidak adanya transparansi itu disambung ya. Tradisional maksudnya apa? Masih pencatatan manual gitu Pak, maksudnya Pak. Oke, kita ganti ya. Bukan tradisional ya. Kamu save as dulu tuh ya, revisi 3 ya. Kalau ada jamu tradisional ada ya. Kita menyebutnya konvensional ya, atau mungkin cara lama lah ya. Oke. Kalau tradisional itu saya nggak tahu ya, apakah zaman prasejarah ya, atau mungkin zaman kapan itu ya. Konvensional. Konvensional ya. Oke. Pemilik jasa tersebut menggunakan konvensional di ya, di mana saja tuh? Atau jangan di deh ya, pada ya, pada pencatatan transaksi. Nah ya, ditulis ya, diuraikan ya, koma, pengadaan barang, oke, dan hal lainnya terkait jasa cuci kendaraan ya, titik ya, serta koma, dannya dihapus ya, juga dihapus ya, serta koma, tidak adanya transparansi dari karyawan ya, sehingga khawatir terjadi kesalahan dalam pencatatan transaksi ya, stok barang dan antrian pemesanan. Oke, bagus ya. Oke. Dan juga berpotensi ya, ya, terjadi kecurangan karyawan, oke ya, memanipulasi stok barang atau data lainnya terkait cuci kendaraan ya. Sip, bagus. Paragraf ketiga, merasa kesulitan
car spasi was ya, customer in italic ya. Nah, ini yang kamu sampaikan sama seperti Bisma dan Kelvin mesti memiliki bukti ya. Bukti yang kuat berupa hasil wawancara ya. Oke. Nanti Kelvin, Bisma dan Ardika ya, kalian juga menuliskan minimal satu halaman ya dan kirimkan ke saya ya berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan di wawancara gitu ya. Apa saja ya. Coba kalian akan tuliskan minimal 15 pertanyaan dulu ya. Ya, disesuaikan sekali lagi ya, disesuaikan dengan masing-masing modulnya ya. Disesuaikan dengan masing-masing modul. Oke, ini keren nih paragraf 3, paragraf berikutnya. Oleh sebab itu ya, dibuatlah sebuah aplikasi ya, maksudnya sebuah aplikasi berbasis web ya, yang diharapkan okay, dapat memfasilitasi proses input data okay, yang awal secara manual menjadi terkomputerisasi sehingga dapat meningkatkan kinerja. Oke ya, keren ya. Sekarang ke tujuan. Sekali lagi, kalau bisa kalian juga nyusun kalimat-kalimat pertanyaan wawancaranya ya. Karena emang harus punya bukti yang kuat nanti ya, kalau ditanya oleh dosen-dosen atlet ya. Tujuannya jangan seperti itu ya, ya dibuat lah ya. Oke, bagian tujuan poin nomor 1. Oke, yang pertama adalah, oke, dengan adanya aplikasi ini ya, dapat dipermudah dalam hal pencatatan data usaha ya, data transaksi, oke, data barang, data karyawan ya, dan lainnya. Yang kedua, jadi seperti itu ya kalimatnya ya. Oke. Misalkan ya kita bukan pertanyaan iya tidak atau mungkin apa namanya? Apa ya? Misalkan mau makan nggak? Oke, ya iya gitu ya. Mau makan apa? Soto gitu ya. Nah, langkah baiknya kita kan di akademik ya, bukan mau lama-lamain atau enggak ya. Kita sampaikan secara ilmiah ya. Oke, misal ya, berdasarkan rumusan masalah poin 2 ya, maka tujuannya yang hendak kita buat adalah membangun aplikasi ya yang dapat menjadi akomodir ya atau mengakomodir ya aktivitas-aktivitas transaksional sistem informasi yang ada di jasa cuci kendaraan tersebut ya, sehingga semuanya terkomputerisasi ya dan memiliki master data sehingga terjadinya kerusakan atau mungkin kehilangan data dapat terhandle, dapat tertangani. Nah, seperti itu ya. Bahasanya kayak gitu ya. Oke. Nah, emang ini kita akan saya akan mengatakan ya, Ardika, Bisma, Kelvin ya, akan saya bilang Anda semua harus melatih ya bahasa Indonesianya. Oke? Paham? Oke? Kalian sudah di dosen atau mungkin di kuliah sudah apa banyak tugas ya sekarang pun maksudnya biar terbuka ya. Nah, inilah diskusi ya. Oke? Terus batasannya coba kita cek batasannya yang Ardika tulis apa saja sebagai pemilik ini ya. Kalau untuk batasan masih sama kayak yang Bisma, Pak. Oke ya, kamu coba cek apa saja sih kira-kira yang akan menjadi batasan bagi pemilik ya. Oke, Baik, Pak. contoh yang satu misalkan ya. Oke, pada aplikasi ini ditulis saja tuh ya. Tidak menangani
proses sudah pada tugas ini tidak menangani proses apa ya? Proses pergantian akun pemilik ya. Ngerti nggak nih maksudnya nih? Maksudnya login logout gitu, Pak? Ya tidak secara teknis seperti itu ya. Kalau kita pernah baca ya beberapa artikel ya, misalkan yang awalnya pemilik ya jasa kendaraan online ya, misalkan Mister X ternyata dibeli ya, atau mungkin dijual, atau mungkin dilimpahkan amanahnya ke yang lain, Mister Y ya, seperti itu. Nah, berarti kan terjadi pergantian akun itu ya, seperti itu ya. Oke, yang kedua ya, misalkan keamanan sistem yang dipakai pada database menerapkan enkripsi sistem 2Y ya, SIS. Ini autocomplete-nya ya. Keamanan sistem yang ditanamkan, yang dipakai atau digunakan ya, yang digunakan pada master data, pada basis data ya. Oke, berupa enkripsi apa tuh? MD5 ya, atau mungkin fungsi hash ya. Saya yakin saat pemrograman web sudah dibahas ya. Enkripsi apa tadi, Pak? MD5 atau fungsi hash. Oke, nomor 345-nya silakan lakukan studi lebih lanjut ya. Oke. Baik, Pak. Nanti akan saya share ya, teman-teman cek kembali ya. Caranya gampang sebenarnya ya. Kalau teman-teman menggunakan provider internet ya, sebaiknya download dulu ya. Download dulu yang ada misalkan rekamannya saya unggah di YouTube ya atau di mana ya. Jadi secara offline pun masih bisa teman-teman tidak terganggu listrik padam sehingga internet mati atau apa gitu ya. Kalian masih bisa ya, berinteraksi, ngecek lagi, oh ini masih belum dikerjakan. Oh ternyata yang dimaksud tadi ini, itu, atau apa gitu ya. Oke, begitu ya caranya ya. Oke, ke bawah. Next. Di sini justify kanan kiri belum, spasi juga belum. 4 tahapan, saya heran tuh, 4 tahapan dari mana tuh ya. Terus gambarnya itu masih keliru ya. Yang lain pun sama ya, gambarnya di situ dia waterfall dari requirement ke desain, desain ke requirement pun ada ya. Jadi dia bisa balik lagi ke tahapan sebelumnya kalau memang ada penyesuaian kembali ya. Terus di sini juga masih belum adanya nomor pada gambar ya. Dan citasi ya, dari referensi mana diambil ya. Baru ya tahapan 1, 2, 3 dan seterusnya diuraikan ya. Kalau untuk bahasa Inggris itu ditulisnya adalah dengan italik ya. Oke. Oke. Mungkin seperti itu dulu ya. Saya minta tadi apa yang saya instruksikan teman-teman kerjakan ya. Oke. Nah, saya sudah membantu kalian. Nah, tugas kalian adalah bantulah diri sendiri ya. Hormatilah diri sendiri. Oke. Jangan sampai menunda-nunda ya. Ini pun sama untuk saya sendiri ya, mengingatkan ya. Dan untuk teman-teman yang sedang mengerjakan tugas Matlit ini juga ya. Oke. Sip. Ada yang mau ditanyakan?
Halo? Cek, cek. Ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, mau nanya Pak. Ya. Jadi ntar untuk batasan masalah yang admin itu untuk kayak yang Untuk sama Kelvin, ya, ya Pak. sebaiknya fokus pada latar belakang dulu aja ya. Oh iya Pak, Ini baik. memang terlihat mudah ya mata kuliah Medlit, tapi ternyata kita berinteraksi dengan dunia imajinasi ya, yang hendak kita terjemahkan ke dalam buku berbentuk tulisan ya, berbentuk tulisan ilmiah ya. Memang wajar ya, ada kendala nih apa ya bahasa yang tepat ya, apa sih ya yang ingin kita sampaikan seperti itu ya. Oke. Kadang yang disampaikan benar, tapi keliru dari sudut pandang modul siapa ya, seperti itu. Oke. Nah, ini hal-hal Baik wajar Pak. ya. Ini hal wajar, teman-teman bisa takes time ya. Tapi saya minta tetap fokus ya dan mengerjakan ya. Oke. Oke, yang untuk Ardika bisa stop share Baik Pak, terima kasih Pak. ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sepertinya tidak ada Pak. Oh, tidak ada ya. Oke ya, kita akhiri ya cukup mudah-mudahan